Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Pekanbaru. Kami akan melaksanakan kegiatan coaching tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tika Ayu Asih Lestari dari SD Negeri 47 Pekanbaru yang akan menjadi coach dan teman saya. Saya Sylvia Nora dari SD Cendana Rumbai. Saya Marianis dari SD 98 Pekanbaru sebagai observer. Baik, selamat menyaksikan. Baiklah Ibu Tika Ya, dan Ibu. Ibu Sylvia. Iya, Bu Marianis. Hari ini kita mengadakan praktek coaching. Di sini Ibu Tika berperan sebagai coach dan Ibu Sylvia berperan sebagai coach C. Sebelumnya kita mulai, saya akan menyampaikan terlebih dahulu indikator apa yang ingin saya observasi di sini. Sesuai dengan rubrik yang ingin saya observasi adalah terlihatnya alur tirta dari hasil praktek coaching kita nanti. Baik, sebelum dimulai, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Ibu Tika ya. Iya, Ibu. Bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan pada kegiatan coaching ini, Bu? Ya, Ibu, terima kasih, Bu. Untuk rubrik penilaian pada coaching kali ini, saya akan menggunakan alur tirta, Bu, yaitu yang mana di alur tirta itu ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, Bu. Baik, pada kegiatan coaching kali ini, kompetensi apa yang ingin Ibu Tika kembangkan? Dalam kegiatan coaching ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah memberikan kehadiran penuh, lalu menjadi pendengar yang aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi yang ada, lebih spesifiknya Ibu Tika menginginkan saya nanti mengobservasi dalam segi yang mana? Dari ketiga tadi, yang ingin saya kembangkan secara spesifik pada coaching ini adalah kompetensi mendengarkan aktif. Dengan mendengarkan aktif, saya berharap saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya, Bu. Baik, terus indikator ketercapaian seperti apa yang Ibu Tika harapkan nantinya? Indikator ketercapaiannya, yang pertama yaitu dari pertanyaan yang berbobot, yang mana saya ingin menggunakan kata kunci dari yang disebutkan Coach C nanti, sehingga saya bisa menanyakan pertanyaan yang berbobot, sehingga saya bisa mengembangkan atau membantu Coach C agar beliau lebih terbuka dengan permasalahannya, dan saya bisa menggali potensi Coach C tentang permasalahannya sehingga coach bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahan tersebut. Itu yang ingin saya capaikan, Bu. Baik Ibu Tika, berarti dalam kegiatan coaching kali ini, Bu Tika berharap dengan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, Ibu Tika bisa memunculkan pertanyaan yang berbobot, sehingga dapat memancing coach kita mengeluarkan pendapat dia, mengeluarkan potensi dia. Bukan begitu Ibu? Iya, benar sekali, Bu. Baiklah Ibu Tika. Setelah nanti saya mengamati percakapan, saya akan menyampaikan ketercapaian dari kegiatan coaching kali ini sesuai dengan yang Ibu Tika harapkan. Iya, Ibu. Oke, kapan kegiatan coaching yang akan kita lakukan, Ibu Tika? Kalau Ibu ada waktu sekarang, Ibu, kebetulan saya sudah menghubungi Ibu Silvi. Beliau juga bisa kebetulan beliau juga sudah bergabung di Zoom kita. Kita akan mengadakan coachingnya secara daring, Ibu.
Baik, saya kira, cukup ya Ibu Tika. Nah, sekarang saya mempersilakan Ibu Tika beserta Ibu Sylvia. Baik Ibu Tika, Ibu Sylvia, silakan melakukan kegiatan coaching-nya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kasih Bu Marianis. Baik Ibu. Ya, Bu Sylvi. Ya, Bu Sylvi. Iya Bu Tika. Assalamualaikum, Ibu Sylvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih, Bu? Alhamdulillah baik Bu Tika. Alhamdulillah ya, Bu. Iya, kemarin Ibu sudah menghubungi saya ya, katanya ada ingin dibicarakan ya, Ibu ya. Iya, Eh, Baik, tapi sepertinya kita tidak memiliki banyak waktu ya, Bu ya. Mungkin sekitar 15 sampai 20 menit saja ya, Bu ya. Kita oke akan baik. membicarakan di sini. Kebetulan di sini juga ada observer saya, itu Ibu Marianis. Ibu bersediakan kegiatan coaching ini saya rekam ya, Bu ya. Ya, silakan. Oke, terima kasih Bu. Jadi apa nih yang ingin Ibu sampaikan? Oh, yang ingin Ibu sampaikan Bu Tika, ini ada sedikit permasalahan di kelas Ibu. Sebenarnya dibilang permasalahan enggak juga sih, tapi bagi Ibu itu karena ini adalah menyangkut keberhasilan anak didik di sekolah itu, Ibu pingin hasilnya itu maksimal. Jadi yang menjadi, kendala sekarang ada anak Ibu yang bernama Raihan. Dia ini kalau Ibu perhatikan dia kurang fokus dalam belajar. Terus, akibatnya berdampak kepada hasil belajarnya. Jadi dari hasil sumatifnya minggu lalu itu, nilai Rehan itu jadi tidak memuaskan. Jadi, menurut analisa Ibu ini disebabkan oleh tidak fokusnya dia dalam belajar. Oh, berarti jadi permasalahan Ibu ini ada murid Ibu yang bernama Rehan yang kurang fokus dalam belajar sehingga nilainya itu tidak bagus ya Ibu ya, Iya. kurang bagus seperti itu. Baik Bu, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Ibu dapatkan Bu? Ya, Ibu ingin dapatkan gimana solusi agar Rehan ini bisa fokus dalam belajar sehingga nanti hasil belajarnya menjadi lebih meningkat, Bu Tika. Oke, berarti eh, Ibu ingin mendapatkan solusi dari permasalahan Rehan ini agar dia bisa fokus belajar dan nilainya lebih meningkat ya Ibu ya. Eh, Iya, Baik Bu, kira-kira eh, itu kan kondisi yang ideal Bu. Kita anggap itu kondisinya 10, dia jadi fokus, nilainya meningkat ya Ibu ya. Nah, sekarang ini kalau kita kasih nilai 1 sampai 10, Rehan itu berada di level berapa ya Bu ya? kalau sekarang berada di level 5, Bu Tika. Oh, berarti si Rehan berada di level 5. Jadi Iya, setelah kita kasih misalnya beberapa strategi atau beberapa rencana ini, kondisi yang di level berapa Ibu inginkan gitu? Ada perubahannya dari kondisi 5 ke kondisi level berapa yang Ibu inginkan gitu, Bu? iya, Ibu ingin dia di posisi 8. Oh, berarti dari posisi level 5 ke 8 ya, Ibu ya. Iya. Selama ini adakah usaha yang sudah Ibu lakukan agar ada perubahan pada anak tersebut, Ibu? Iya, selama ini usaha Ibu adalah, pertama Ibu menasehati Rehan ketika belajar, ketika dia itu nampak tidak fokus, Ibu beri nasihat dia. Tapi ternyata dengan dinasehati itu tidak permanen dia. Jadi baru dinasehati 5 menit, setelah itu dia bergerak lagi, jalan lagi gitu, Bu Tika. Terus juga Ibu udah komunikasikan juga dengan orang tuanya, tapi orang tuanya bilang, "Oh, bilang aja Bu, nanti dibilang ke papa," gitu.
Oke, berarti Ibu sudah ada melakukan rencana-rencana, udah ada melakukan usaha ya Bu, atau strategi tertentu untuk, perubahan si Rehan, tetapi tidak permanen perubahannya ya Bu ya? Dia kembali lagi Iya, ke posisi semula ibaratnya seperti itu ya Bu ya? iya, heeh, iya. Apa dari beberapa strategi yang akan Ibu lakukan itu, ada tidak strategi lain yang akan atau yang, rencana-rencana yang akan ke depannya Ibu lakukan demi perubahan si Rehan tersebut, Ibu? Iya. Jadi rencana Ibu nanti yang pertama mungkin Ibu membenahi dari segi Ibu nih, Bu Tika. Jadi mungkin Ibu akan membuat pembelajaran itu menjadi menarik, semenarik mungkin, terutama bagi anak didik Ibu secara keseluruhan ya. Jadi kalau mereka sudah tertarik dengan pembelajaran, mereka berarti tidak dapat ruang lagi untuk melakukan hal-hal lain, gitu Bu Tika. Iya. Ada yang lain nih, Bu? Ya, jadi Ibu nanti akan buat, pembelajaran menarik dengan membuat video pembelajaran, kemudian dengan memutarkan film-film singkat, kemudian juga Ibu akan lanjutkan, konsultasi dengan orang tuanya, menyampaikan bagaimana perkembangan Rehan gitu. Oke, baik, Bu. Jadi dari yang saya tangkap tadi, kata kunci itu strategi yang akan Ibu lakukan pertama mengubah metode atau mode pembelajaran dengan menggunakan, media-media yang menarik siswa agar fokus dalam belajar ya, Bu, terutama untuk si Iya, Rehan. iya, Kemudian akan berkomunikasi dengan orang tuanya ya, Bu, ya? iya. Dari kedua strategi ini, yang mana yang kiranya Ibu nyaman dan mudah dan akan cepat terrealisasi, Bu? Oh, insya Allah dua-duanya Ibu akan lakukan karena, tentunya orang tua butuh laporan juga dari perkembangan anak. Jadi dengan Ibu konsultasikan dengan orang tuanya mengenai perkembangan anaknya, harapan Ibu tentunya orang tuanya akan mensupport, belajar anaknya. Jadi mungkin sebab Bu Tika kalau kita buat pelajaran semenarik mungkin, kalau nggak diulang di rumah itu juga tidak akan berhasil. Jadi Ibu mau menggandengkan dua-duanya. Jadi ibu akan pertama minta support dari orang tuanya, yang kedua ibu benahi cara belajar ibu dengan menciptakan pembelajaran semenarik mungkin, menciptakan suasana yang aman, nyaman, sehingga anak-anak bisa terlibat aktif di dalamnya. Iya, bagus sekali, Bu. Untuk kegiatan ini kira-kira Ibu butuh, support atau bantuan dari orang lain tidak, Ibu? Ya, Ibu butuh pertama tadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, Ibu butuh support dari orang tua, kemudian dari rehannya sendiri dia harus mau berubah, kemudian juga dari, teman sejawat, Ibu butuh mungkin, saling bertukar video pembelajaran, saling bekerja sama, saling, memberi masukan-masukan tentang pembelajaran yang menarik, tentang media-media pembelajaran yang menarik gitu, Bu Tika. Iya, berarti Ibu, akan melakukan kegiatan ini dengan kolaborasi baik dari orang tua, rekan sejawat, dan anak didik tersebut ya, Bu, ya, agar Ya. semuanya bisa berjalan dengan sesuai rencana yang telah Ibu, rancang ya, Bu, ya. Iya, Bu Tika. Kira-kira kapan ya Ibu akan melaksanakan kegiatan itu, Ibu? Ya, nanti, Ibu akan mulai melaksanakannya nih setelah liburan ini kita masuk, nanti Ibu akan sajikan materi semenarik mungkin tentu dengan persiapan yang lebih bagus, kemudian juga, nanti pada waktu hasil belajarnya dibagikan, Ibu akan konsultasikan dengan orang tuanya. Iya, baik Bu, Jadi berarti akan kira-kira butuh segeranya, Bu. waktu, untuk perubahannya mungkin kita lihat di materi selanjutnya nanti Bu Tika. Oke, Jadi baik ya Bu kira-kira ya. 2 atau 3 minggu yang akan datang. Ya, berarti 2 atau 3 minggu lagi akan Ibu realisasikan ya Bu ya? Eee, Bukan realisasikan, dia langsung Ibu realisasikan, tetapi hasilnya nanti akan bisa kita lihat perkembangannya itu di 2 atau 3 minggu gitu. oke baik, berarti akan segera Ibu realisasikan pas setelah, materi yang baru ini dan nanti akan kita lihat hasilnya 2 atau 3 minggu lagi setelah adanya penilaian-penilaian seperti itu ya Bu ya? Ya, iya benar Bu Oke, Tika. secepatnya, Bu. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan bisa terrealisasi secepatnya ya, Bu, ya.
Iya, Baik, insya Bu, Allah. dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu dapatkan, Ibu? Ya, dari percakapan kita hari ini, Ibu dapat ide-ide alternatif pemecahan dari masalah yang Ibu hadapi di kelas, dan supaya Rehan khususnya ini anak Ibu dan juga anak Ibu secara keseluruhan ini bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, Ibu bisa menciptakan pembelajarannya dengan baik. Jadi dengan ini tidak hanya menanggulangi masalahnya Rehan, tapi juga masalah untuk peningkatan hasil belajar bagi peserta didik yang lainnya. Iya. Alhamdulillah Ibu sudah dapat gambaran ya bagaimana solusi untuk mengatasi masalah Ibu, terutama untuk si Rehan dan untuk memperbaiki nilainya ya Bu ya, fokusnya. Oke Bu, saya tunggu kabar dari Ibu setelah melakukan kegiatan atau strategi yang telah kita buat tadi ya Bu ya. Iya, Eh, baik. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupi sampai di sini ya Bu ya. Semoga Ya, rencana-rencana tadi bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan terima kasih juga Bu atas sharingnya. Saya mendapat ilmu baru dari Ibu ya. Semoga kita semua sukses ya Bu ya. Tetap semangat Bu Silvi. ya, terima kasih Ibu Tika. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sudah selesai Ibu Tika dan Ibu Silvi. Alhamdulillah Bu, sudah selesai Bu. Alhamdulillah Bu Marianis. Baik, alhamdulillah coaching kita tadi sudah selesai dilaksanakan. Nah, sekarang saya akan mencoba menyampaikan hasil yang saya dapat dari observasi. Dari hasil observasi yang sudah berjalan tadi, saya mendapatkan bahwa alur tita sudah semua dilaksanakan. Yaitu mulai dari tujuannya, identifikasi, rencana masalahnya, sampai tanggung jawab. Nah, itu terlihat pada yang pertama itu pada identifikasi, pada tujuan. Tujuan di awal Ibu Tika sudah menanyakan tujuan kepada Ibu Sylvia, dan itu sudah terlihat dan sudah nampak tujuannya, yaitu mengenai bagaimana anak kita si Rehan tadi meningkat nilainya. Kemudian Ibu Tika juga sudah melakukan identifikasi, di mana itu terlihat dari level berapa. Nah, ditentukan dulu identifikasi anak ini di level berapa dan akan dinaikkan ke level berapa. Itu sudah terlihat, dan terlihat juga Ibu Tika sudah mengidentifikasi apa yang selama ini yang sudah dilakukan. Kemudian pada coaching kali ini kita juga sudah melihat rencana. Nah, di dalam coaching tadi sudah nampak rencana apa yang akan kita lakukan, yang akan dilakukan oleh Ibu Sylvia, dan itu sudah terlihat dalam coaching kita tadi. Dan terakhir juga nampak di sana tanggung jawab. Ibu Tika di sana bertanya kapan rencana akan dilaksanakan rencana yang sudah disusun tadi, yang sudah dapat ide-ide baik tadi. Dan alhamdulillah dari pengamatan saya alur tirta sudah dilaksanakan. Nah, terkait ini saya sangat terkesan dengan Ibu Tika, bagaimana indikator ini bisa tercapai semuanya. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Ibu Tika, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi, sehingga semua indikator tersebut bisa tercapai, dan Ibu Sylvia pun mendapatkan ide barunya atau ide-ide kreatif yang bisa membantu untuk mengembangkan proses pembelajaran di kelas. Bagaimana Ibu Tika? Baik Bu, terima kasih Bu. Tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan Baik. tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali potensi Bu Silvi sebagai coaching dan mencerminkan dan menemukan solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Seperti itu Ibu.
Baik, dari coaching tadi saya melihat memang Bu, Ibu hadir secara utuh, mendengar dengan, rasa, kemudian bisa memunculkan pertanyaan yang, bisa menggali potensi dari Ibu Sylvia, ya kan Bu? Iya, Ibu. Nah, Nah, menurut Ibu Tika, apakah, yang Ibu Tika harapkan di awal sebelum coaching tadi sudah tercapai? eee, menurut saya, yang sudah saya lakukan tadi sudah tercapai, Bu, heeh. Alhamdulillah sudah tercapai. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Bu. Nah, Mhm. dari, kegiatan ini kita ada yang namanya hadir secara penuh, mendengar dengan rasa, kemudian, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, lain waktu dan kesempatan jika seandainya kita masih diberi kesehatan, beri kesempatan untuk berjumpa lagi, bagian yang mana yang ingin Ibu Tika kembangkan kemudian hari lagi? Oh, kompetensi atau indikator yang ingin saya Ya kembangkan, kompetensi. pada jika ada kesempatan lain, itu yaitu pada, eee, had hadir penuh, Ibu, ibaratnya hadiran penuh dan mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif dan hadir penuh itu saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga proses pada pada alur tirta itu dapat, berjalan semaksimal mungkin dan mungkin saya bisa lebih mendalami lagi, eee, per mendalami lagi permasalahan-permasalahan atau alur-alur yang ada pada coaching dengan Tirta ini, Ibu. Baik Ibu Tika, saya berharap memiliki kesempatan, waktu untuk melihat bagaimana Ibu Tika nantinya mengembangkan, potensi hadir secara penuh, mendengar dengan rasa, sehingga muncullah pertanyaan berbobot. Iya, Nah, benar. Ibu Tika mungkin sudah di akhir ya, Iya, Ibu, ada yang mau kita bicarakan lagi Ibu Tika? sepertinya sudah cukup, Ibu. Baik Ibu Tika. Baik Ibu Tika sama Ibu Silvi, semuanya sudah berjalan dengan baik. Bisa kita tutup Ibu Tika? Oke, Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya, Bu, ya. Baiklah, demikianlah hasil, coaching pada hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.